semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Harapan. Dengan mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Nah, di part pertama kemarin kita sudah membahas mengenai prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab. Terdiri dari 4 prinsip. Yang prinsip pertama kemarin kita sudah membahas, yaitu menafsirkan Alkitab dengan memperhatikan konteksnya. Nah, konteks di sini terbagi menjadi 4, yaitu konteks dekat, konteks jauh, konteks budaya, dan konteks historis. Lalu kemarin prinsip kedua yaitu menafsirkan Alkitab dengan tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Lalu prinsip yang ketiga yaitu mampu membedakan mana yang deskriptif dan mana yang didaktif. Lalu kemarin juga kita sudah membahas mengenai prinsip yang keempat, yaitu teliti atau lihat siapa oknum yang berbicara. Nah, oknum di situ terdiri menjadi 4, yaitu Tuhan, lalu manusia, malaikat, dan iblis. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip yang kelima, yang dimana prinsip yang kelima ini untuk siapa firman itu disampaikan. Untuk siapa firman itu disampaikan. Contoh firman yang ditunjukkan kepada semua orang ada di kitab 10 hukum Taurat. Nah, itu berlaku kepada siapa saja yang membaca. Selain itu, terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16, itu adalah keselamatan. Mengenai keselamatan, itu juga berlaku kepada semua orang. Saya akan membacanya bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selain itu, kita juga diajarkan untuk mengasihi. Nah, itu juga untuk ditujukan kepada semua orang. Selain mengasihi, mengampuni. Nah, contoh lain yaitu contoh firman yang tidak ditujukan kepada semua orang. Ada terdapat dalam Ulangan 7 ayat 1 sampai 2. Mari kita membaca Ulangan 7 ayat 1 sampai 2. Di situ dengan perintah untuk menumpas habis suatu bangsa. Saya akan bacanya untuk kita semua. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Nah, ini contoh firman yang tidak ditujukan kepada semua orang. Contoh lain dari firman yang tidak ditujukan kepada semua orang, yaitu perintah untuk mendirikan kemah suci. Dalam konteks perjanjian baru, tidak lagi. Apalagi konteks saat ini. Bahkan, melakukan firman tanpa memahami konteks malah menjadi berdosa. Contohnya, korban meminta penebusan dosa di perjanjian lama melalui korban binatang. Jika dalam konteks saat ini masih ada korban binatang untuk penebusan dosa, akan menjadi berdosa. Sebab Kristus dalam kitab perjanjian baru, Kristus telah datang menjadi korban penebusan dosa. Lalu, selain firman yang ditujukan kepada semua orang dan firman yang tidak ditujukan kepada semua orang, sekarang kita masuk contoh firman yang hanya untuk orang percaya, yang hanya berlaku untuk orang percaya.
terdapat dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Di situ dengan judul Hidup oleh Roh. Roma 8 ayatnya yang ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Garis bawahi, yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini untuk orang percaya. Sebab apa? Sebab ada dikatakan di sini bagi mereka yang mengasihi Dia. Lalu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, contoh lainnya terdapat dalam kitab 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Kita buka lagi 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Di sini dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menemukannya. Nah, di sini juga firman hanya untuk orang percaya. Nah, kita sekarang masuk ke contoh firman yang hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu atau hanya untuk orang-orang tertentu. Contoh nih dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20b. Mari kita buka bersama Matius 28 ayatnya yang ke-20b. Di sini saya akan bacanya bagi kita semua. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, mengapa Yesus berkata demikian? Kita melihat konteks. Kita membaca sebelum ayat ini. Kepada siapa Tuhan sampaikan itu? Kepada siapa Tuhan tujukan itu? Ternyata di situ dengan judul perintah untuk memberitakan Injil. Nah, setelah kita baca dari ayatnya ke-16, di situ dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Berarti firman Tuhan ini hanya ditujukan kepada murid-murid Yesus yang kala itu disuruh Yesus untuk memberitakan Injil. Dari ayat ke-19, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, berarti firman ini hanya tujukan kepada ke-11 murid Yesus yang memberitakan Injil, yang membawa orang bangsa-bangsa menjadi murid-muridnya Tuhan. Nah, dapat disimpulkan dari Matius 28 ayatnya yang ke-20b, ini ditujukan kepada orang-orang yang memberitakan Injil, bukan kepada semua orang, tetapi hanya untuk orang-orang tertentu. Yang dimana orang tertentu ini memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, dan memberitakan firman Tuhan. Sekarang kita masuk ke contoh firman yang hanya untuk individu tertentu dan hanya saat itu saja berlaku. Saya mengambil contoh dalam Matius 10 ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab orang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, dalam Matius 10 ayat 10 ini, dalam pelayanan tidak membawa bekal. Boleh dalam konteks lainnya itu Lukas 22 ayat 36, bawa bekal dalam pelayanan. Catatan, bukan berarti ayat-ayat yang bukan untuk orang percaya tidak ada artinya bagi kita. Kita bisa mengambil pelajaran dari ayat tersebut. Sekarang kita masuk ke prinsip yang ke-6, yaitu mampu membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Nah, kita harus bisa membedakan mana sudut pandang Allah dan mana
ayat atau satu perikop yang akan kita tafsir. Kitab yang saya ambil dalam prinsip yang ke-6 ini adalah dalam Yohanes 10 ayatnya yang pertama sampai yang ke-21. Nah, di situ dengan judul Gembala yang Baik. Saya mengambil beberapa kata kunci dari satu perikop ini. Yang pertama yaitu kata kunci pintu. Pintu kalau menurut sudut pandang kita adalah pintu secara fisik yang bisa kita lihat, kan? Yang bisa kita lihat, yang bisa kita keluar masuki, yang bisa kita lewati secara bebas selagi pintu itu terbuka. Nah, kalau dalam sudut pandang Allah, ternyata pintu itu bukan berbicara mengenai pintu yang bisa kita lihat secara fisik, yang bisa kita pegang, yang bisa kita lewati secara bebas. Ternyata sudut pandang Allah mengatakan pintu itu yaitu menggambarkan dirinya sendiri itu sebagai pintu, yang dimana pintu jalan masuk untuk orang-orang percaya dalam menuju keselamatan. Berarti bukan berlaku untuk semua orang, tetapi hanya untuk orang-orang yang percaya kepadanya, hanya untuk orang-orang yang berserah kepadanya, hanya untuk orang-orang yang dipilihnya masuk melalui pintu, yaitu dirinya sendiri, melalui dirinya sendiri menuju keselamatan. Ada beberapa kata kunci yang saya tidak mengambilnya, tapi saudara bisa mencobanya di rumah, yaitu menafsirkan dengan membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Nah, di sini juga ada dikatakan domba, ada dikatakan kandang. Nah, saya kalau dikatakan domba itu berarti yang terbenak dalam pikiran kita itu hewan, kan? Domba, ya, domba itu berarti hewan yang dituntun gembala. Domba itu berkaki 4, ya, hewan yang berkaki 4, berbulu, pemakan rumput, ya, dan lain-lain. Ternyata dalam sudut pandang Allah, domba itu adalah kita, umat-umatnya, kita yang dikasihinya, ya, dan Yesuslah pemiliknya. Kita adalah domba-dombanya yang dituntunnya masuk menuju jalan keselamatan itu. Dialah gembalanya, dialah yang menuntun kita, dialah pemiliknya, pemilik kehidupan kita. Nah, seperti itu. Lalu kita masuk ke prinsipnya yang ke-7, yaitu di mana prinsipnya yang ke-7 itu mampu atau memperhatikan eksplisit dan implisit. Apa sih itu eksplisit? Apa sih itu implisit? Nah, kita akan membahasnya. Eksplisit berarti sesuatu yang dinyatakan secara langsung dan jelas dalam teks. Ini adalah makna yang bisa dibaca dan dimengerti secara langsung dari ayat-ayat Alkitab tanpa membutuhkan penafsiran tambahan yang terlalu dalam. Sedangkan implisit berarti sesuatu yang tidak secara langsung disebutkan tetapi dapat disimpulkan dari konteks, struktur, atau maksud penulis. Penafsiran implisit menuntut pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap teks. Berarti dapat disimpulkan kalau eksplisit itu berarti yang tersurat, sedangkan implisit itu yang tersirat. Di sini saya akan membuatkan atau memberikan contoh kepada prinsip yang ke-7, yaitu yang pertama, yang eksplisit dapat diartikan dengan implisit. Contoh yang dilakukan Yesus dalam Keluaran 3 ayat 6, saya mengulanginya. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu kita melihat juga dalam Matius 22 ayatnya yang ke-31 sampai 32. Saya akan bacakannya. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca yang difirmankan Allah ketika Ia bersabda, Akulah Allah Abraham, ini 32, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Nah, Yesus membuat implisit dalam Keluaran
3 ayatnya ke-6, dan dengan dalam Matius 22 ayatnya yang 31 sampai ke 32. Nah, tapi dalam Matius ini ada tambahan. Ya, Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Nah, di sini yang dimaksudkan yang eksplisit dapat diartikan dengan implisit. Lalu saya juga mengambil contoh yang kedua dalam Matius 4 ayatnya yang ke-10. Matius 4 ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yesus menggunakan implisit menjelaskan Ulangan 6 ayatnya yang ke-13. Kita buka Ulangan 6 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakannya. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dalam Matius ada kata hanya, tapi dalam Ulangan tidak ada kata hanya. Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sedangkan tadi dalam Ulangan 6 ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Hormatilah Tuhan Allahmu dan beribadahlah hanya kepadanya, bersumpahlah demi namanya. Lalu selain yang pertama ada yang kedua, yaitu banyak hal harus dipahami secara implisit. Pasti tidak semuanya harus kita pahami secara eksplisit, secara tertulis saja, tapi harus kita pahami secara tersirat, secara implisitnya. Nah, contoh yang banyak hal harus dipahami secara implisit yaitu secara eksplisit dilarang merokok tidak ada dalam Alkitab. Ada tidak dalam Alkitab dilarang merokok? Tidak ada kan? Tapi secara implisit ditulis misalnya dalam Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39 dikatakan di sini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tentang mengasihi dirimu sendiri, itu artinya rokok itu dilarang karena menyebabkan penyakit dalam diri dan tergolong tidak mengasihi diri sendiri. Sebagai contoh lain, saya mengambilnya dalam kitab Lukas 15 ayatnya ke-13. Nah, secara eksplisit dilarang hidup boros tidak ada dalam Alkitab. Tapi secara implisit ditulis misalnya dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat ini secara implisit menunjukkan bahwa gaya hidup boros adalah cara hidup yang tidak bijak dan membawa kehancuran. Kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu pemberian makna implisit yang benar kepada yang eksplisit. Saya mengambil contoh dalam kitab Markus 16 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Secara eksplisit tadi dikatakan orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jikalau saya memakai implisit atau secara tersirat, saya menjelaskan teks ini secara benar, yaitu orang yang tidak percaya akan dihukum meskipun sudah dibaptis. Nah, ini adalah implisit yang benar. Lalu contoh yang kedua yaitu dalam kitab Roma 6 ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus
Jikalau saya menjelaskannya secara eksplisit yang tersurat tadi, yaitu karunia Allah adalah hidup kekal dalam Kristus. Tetapi jikalau saya menjelaskan yang eksplisit tadi, yang tertulis tadi secara implisit atau tersirat, yaitu tanpa Kristus manusia hanya menerima upah dosa, yaitu maut. Ini makna implisit yang benar, karena ayat ini menunjukkan bahwa hanya melalui Kristus ada kehidupan. Di luarnya ada kematian rohani. Lalu kita masuk yang keempat. Yang keempat yaitu pemberian makna implisit yang salah kepada yang eksplisit. Ternyata ada yang salah, bukan hanya benar saja kalau kita tafsirkan secara implisit. Yaitu saya mengambil contoh dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-27. Lukas 18 ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakannya. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, makna implisit yang salah. Allah akan mengubah segala situasi sulit menjadi mudah sesuai dengan keinginan kita. Makna eksplisit yang benar, jangan khawatir tentang masa depan, fokuslah pada hari ini. Nah, itu dia. Tadi ada pemahaman kita yang salah mengenai firman ini, tetapi makna eksplisit yang sebenarnya adalah jangan khawatir tentang masa depan dan fokuslah pada hari ini. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu dalam Matius 21 ayatnya yang ke-22. Matius 21 ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakannya bagi kita. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Makna eksplisit yang salah, apapun yang kita minta dalam doa pasti akan dikabulkan jika kita cukup, atau jika kita hanya cukup percaya saja. Tapi secara eksplisit yang benar, yaitu dituliskan di sini, jika kita berdoa dengan iman. Jika kita berdoa dengan iman, kita akan menerima apa yang kita doakan. Tetapi bukan berarti sesuai keinginan kita ya. Tetapi apa yang kita doakan itu dengan iman, tapi kita serahkan kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, itu kita akan menerima apa yang kita doakan. Jangan memaksa Tuhan, ya inilah Tuhan, itulah Tuhan, harus kehendakmu lah. Itu berarti kita berdoa dengan tidak mengimani. Kalau kita mengimani, berarti kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang mengatur. Nah, oke, itulah dari prinsip yang kelima sampai prinsip yang ketujuh dalam part 2 ini. Tadi yang kelima, untuk siapa firman itu disampaikan. Lalu yang keenam, yaitu membedakan atau memperhatikan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Lalu yang ketujuh, yaitu memperhatikan mana yang eksplisit, mana yang implisitnya. Nah, sekian video saya di part 2 ini. Nah, semuanya sudah mencakup prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua dalam kita menafsirkan Alkitab. Jikalau ada tutur kata saya yang salah atau yang menyinggung hati kita, menyakiti hati kita bersama, saya minta maaf dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Terima kasih.